menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam acara yang luar biasa, Voice of Neferi di saat ini. Semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau masuk di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian Tuhan kami naikkan kepadamu, karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada hingga saat ini menikmati kasih yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat acara ini kami semua diberkati, urapan Allah mengalir buat kami yang ada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya acara ini kami taruh dan serahkan ke dalam tangan Tuhan biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka dan alaskan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, siapkan hati kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan saat ini. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. tetap cinta, kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Karena kita selalu mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, haleluya. Ku tetap cinta,
setia. Kami mau tetap cinta di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami boleh naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Biar apa yang kami dengar Tuhan, kami dapat lakukan Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar kebenaran kami dapat lakukan seturut dan semau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datang kepada kemenangan. Puji Tuhan. Satu hal yang atau beberapa hal kita akan lihat pada saat ini dari 2 Timotius Fatsal yang pertama ayatnya yang ke-7. Puji Tuhan. 2 Timotius Fatsal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat dari ayat ini ya. Ada beberapa hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Dia perlengkapi kita. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang terjadi dan harus kita hadapi dalam hidup kita, di dalamnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dikatakan demikian, ayat yang ke-7 2 Timotius Fatsal yang pertama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ya. Tuhan yang jalannya itu sempurna, dan Dia mau kita pun boleh berjalan dalam jalannya, di mana di jalan Tuhan itulah kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu Tuhan genapi sehingga kita boleh terus hidup dan berkemenangan. Ya, firman Allah katakan demikian, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, ketakutan adalah produk dari ketidakpercayaan, saudara. Ya, ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan berjalan dalam kekhawatiran, akan berjalan dalam ketakutan. Dan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang membangkitkan ketakutan, ya, bukan roh ketakutan Dia berikan kepada kita, tetapi Dia memberikan kepada kita sesuatu yang memberikan kita kesanggupan untuk terus berjalan dan melihat kehendak Tuhan. Ibrani Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ya. Kalau kita percaya tentang Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kita, ya, dengan janji-janjinya, dengan firman-Nya yang kita percaya pasti Dia genapi dalam hidup kita. Ini yang ada dalam hidup kita bukan roh ketakutan. Ya. Tetapi justru di dalamnya ada satu keberanian yang luar biasa menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Karena apa? Karena kita punya keyakinan tentang Tuhan yang selalu ada. Dia hadir, Dia jadi pembela, Dia jadi penolong. Dan pertolongannya itu sempurna adanya, saudara. Tuhan yang hadir dan ada bersama dengan kita, Dia bukan memberikan roh ketakutan yang membuat kita khawatir, ya. Tetapi Dia memberikan janji sehingga kita boleh berani menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Sebab kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya, ya. Kemudian dikatakan juga dalam firman Allah selanjutnya, bahwa Dia juga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Sudah ingat kisah Fatsal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, Dia katakan kepada murid-murid untuk mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus.
Dan ayat yang ke-8 dalam Kisah pasal yang pertama, dia katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, saudara. Ya. Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, saudara. Ya. Roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kesanggupan untuk menaklukkan dan meraih kemenangan yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya orang percaya itu harus hidup di dalam Tuhan. Ya. Karena di dalam Dialah, maka janji ini akan Dia genapi dalam hidup kita. Dia berikan kita kesanggupan, Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita kuasa untuk menaklukkan segala kuasa yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, kata firman Allah Filipi pasal yang kedua. Ya. Dan kuasa ini ada dan menyertai sampai kesudahan alam, kata firman Allah. Sampai akhir zaman. Dia menyertai kita dengan kekuatannya. Dia sertai kita dengan kuasanya, saudara. Itu sebabnya di awal saya katakan bahwa kalau Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita, memberikan jaminan, saudara. Ya. Karena Dia perlengkapi gereja Tuhan. Dia perlengkapi hidup kita untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Firman Allah memberikan keterangan, ya, buatan firman Allah bahwa pada akhir zaman, ya, keadaan itu akan semakin hari semakin sukar dan sulit. Tetapi bagi orang yang percaya, ya, inilah hal yang luar biasa. Keadaan boleh berubah semakin sulit, ya. Situasi boleh semakin hari semakin berat kita harus hadapi. Tetapi firman Allah tentang janjinya untuk menyertai, untuk memberikan kekuatan, mengaruniakan kuasa yang memperlengkapi kita, memberikan jaminan untuk hidup yang berkemenangan. Itu boleh menjadi bagian kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, ya. Dia perlengkapi kita terus. Kemudian apalagi yang Dia karuniakan kepada kita? Dia memberikan kepada kita bukan hanya roh yang membangkitkan kekuatan, tetapi Dia memberikan juga kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Ya. Kalau roh yang membangkitkan kekuatan, itu adalah modal bagi kita untuk meraih kemenangan. Karena ini bicara tentang kekuatan dan kuasa. Tapi kalau kasih, ini bicara tentang ketahanan, saudara. Kesanggupan untuk bertahan. Ya. Mengapa kasih adalah satu kekuatan untuk bisa bertahan? Firman Allah, saudara, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Kasih dapat memampukan seseorang untuk melakukan hal-hal yang bahkan melebihi dari kekuatannya. Ya. Kasih dapat membuat orang rela berkorban apa saja karena atas dasar dorongan kasih. Itu sebabnya kasih membuat seorang sanggup bertahan. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Beberapa kali saya sampaikan tentang ada hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan satu tindakan, ya, motivasi, ya. Nah, motivator yang paling besar dalam hidup kita adalah kita didorong melakukan sesuatu atas dasar kasih. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar kasih, kita akan melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar kasih, kita akan melakukan dengan sekuat tenaga, saudara. Ya, kasih ada satu kekuatan yang besar yang memampukan kita tetap berdiri sekalipun badai datang dalam hidup kita. Ya, kasih akan membuat kita dapat bertahan sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Kalau kita lihat bapak-bapak gereja kita, ya, mengapa mereka mampu bertahan di tengah-tengah aniaya? Karena cinta mereka kepada Tuhan. Mengapa mereka sanggup mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk? Karena apa? Karena cinta mereka kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya kekuatan kasih ini adalah kekuatan yang memberikan kita kesanggupan untuk bertahan di tengah masa-masa sulit. Tuhan kita sempurna, ya. Dia berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih,
Dan kemudian di selanjutnya di kalimat yang terakhir dikatakan bahwa dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Roh yang membangkitkan ketertiban. Ini modal ini untuk apa, saudara? Ini modal ini adalah untuk bagaimana kita menata kehidupan kita. Ya. Kalau dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban, saudara, artinya dengan ini dia memperlengkapi kita untuk bisa menata kehidupan kita. Mengatur perilaku kita, saudara. Sehingga apa? Ketika kita dapat menata kehidupan, kita mengatur kehidupan kita untuk sesuai dengan firman Allah. Searah dengan kehendak Tuhan. Berpadanan dengan firman Allah. Maka ini memberikan kita jaminan untuk kehidupan kekal yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan ajaib dalam perbuatan dan karyanya, saudara. Ya, dia tahu bahwa perjalanan hidup kita ini harus sampai kepada tujuan iman kita, yaitu sorga yang kekal bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya itu terwujud? Ya, selain hal-hal yang kita lihat tadi, saudara, dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Di sana ada penundukan diri, saudara. Ya, di sana ada ketaatan. Di sana ada bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Untuk hidup dalam aturan-aturan kerajaan Allah. Hidup tertib sesuai dengan firman Allah. Inilah yang akan memberikan kita jaminan. Ya. Untuk tujuan iman kita yaitu sorga yang kekal, keselamatan bersama dengan Tuhan itu boleh kita raih. Itu sebabnya kita bersyukur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, dia memberikan kita roh yang membangkitkan keberanian. Ya, sehingga kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah kehilangan pengharapan, saudara. Dia memberikan kita roh yang membangkitkan keberanian untuk melangkah atas dasar janji firman Allah. Dia memberikan juga kita roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa untuk kita boleh meraih kemenangan. Dan dia memberikan kasih kepada kita untuk memampukan kita tetap bertahan dalam segala keadaan dan situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita. Dan dia juga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Membuat kita berjalan teratur dalam kehendak Tuhan. Kita boleh menata kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Dalam kerendahan hati kita membawa hidup kita taat pada kehendak Tuhan. Sehingga ketika ini ada dalam hidup kita, kita akan terus berjalan semakin hari semakin indah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan dan kita didapati berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman Allah. Dan memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, firman Allah pada saat ini. Dan biar berkat firman Allah terus memperlengkapi kita berjalan indah di jalan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik bagi kami. Karena saat ini kami tahu karena Tuhanlah. Sehingga kami boleh ada dalam satu suasana yang indah lewat program Voice of Nafiri. Kami boleh memuji Tuhan, mempersembahkan sesuatu sebagai ungkapan syukur kami dan menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Kami juga boleh mendengar firman Allah dan kami percaya kebenaran firman Allah adalah kehendak jalan Tuhan, keinginan Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Supaya kami boleh ada pada kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Itu boleh digenapi dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami ada pada jalan Tuhan. Dan saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman Allah. Itu boleh menjadi bagian setiap kami. Meteraikan firman Allah ini di setiap hati kami. Supaya kami tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Sebab kalau kami ada di jalan Tuhan, kami akan melihat kekuatan Tuhan itu terus ada dalam hidup kami. Kesanggupan bagi kami untuk bertahan. Kami berjalan indah di jalan Tuhan. Semakin hari kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidup kami. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat kehendak-Mu.
Terima kasih buat saat yang indah kami boleh ada di hadirat Tuhan. Dan kami percaya di hadirat Tuhan kami menikmati berkat Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan program acara ini. Kami percaya Engkau yang hadir. Biar ulurkan tangan-Mu dan jamalah umat-umat-Mu. Apapun yang mereka alami. Biar kuasa dari kehadiran Tuhan itu boleh nyata atas hidup umat-umat-Mu yang lemah. Tuhan berikan kekuatan. Yang Tuhan bimbang, teguhkan hati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Kuasa dan mujizat-Mu masih nyata dan terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, jalan keluar dan kemenangan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat program Voice of Nafiri. Tuhan berkati GPD Samratu Langit Manado. Tuhan berkati Ibu Gembala, Pendeta Ibu Ivona Indria Hawi Lantu. Tuhan berkati semua kru dan semua yang telah melayani pada saat ini. Tuhan berkati mereka. Pakai program acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri program Voice of Nafiri saat ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Rama Hera Kaya Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu yang menyaksikan program Voice of Nafiri. Berkat hari ini menyertai dan memperlengkapi Bapak Ibu semakin hari semakin indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan.